فيها وأهلنا أهلنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. تكبير takbir, sallu ala Muhammad. Saudara bisa duduk yang tenang. Kalau berdiri kasihan yang belakang, saudara. Guru kita dari jauh datang buat ngunjungin kita dengan bergembira. Saudara bisa duduk, duduk dan tenang. Jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang ngobrol. Setuju? Alhamdulillah, kita kedatangan seorang ulama yang tegas dan istiqomah. Saudara, mengawali beliau berbicara. Saudara, tenang, jangan ada yang berbicara. Tenang, jangan ada yang berbicara. Ulama istiqomah di Indonesia mulai jarang, saudara. Dulu Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan berceramah di Masjid Matraman. Beliau bilang apa, saudara-saudara? Saudara, yang namanya hutan itu ditakuti karena banyak singanya. Sekarang singa sudah menjadi sirkus, saudara-saudara. Disuruh guling, dia guling. Disuruh lompat, dia lompat. Ulama yang ada di hutan sudah mulai jarang, saudara. Saudara, siapa ulama? Siapa ulama yang dianggap Abdul Habib Salim Jindan sebagai singa-singa yang menjaga hutan? Dialah ulama yang istiqomah seperti guru kita Al-Habib Bahar bin Smith. Kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, berkahkan hidupnya, selamatkan selalu dakwahnya, menangkan perjuangannya. Takbir kepada guru kita Al-Ustadz Al-Habib Bahar bin Smith. Waktu dengan sepenuh kehormatan kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad, wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus Al-Habib Dia Ibn Syahab beserta para habaib dan alim ulama yang lain yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa lama. Malam hari ini saya ada 5 tempat. Ini tempat yang pertama, masih ada beberapa tempat lagi. Walaupun sedikit, insyaallah bermanfaat. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita duduk pada malam hari yang mulia ini dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad. Kita duduk di sini untuk memuliakan dan mengagungkan daripada hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj, yang dimana kitab tersebut adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah syarah daripada kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab tersebut, dalam kitab Hasyiah Syarwani dijelaskan, qala muallif, inna afdhalal layali huwa lailatul maulidis syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'ah. Al-Imam Asy-Syarwani radhiyallahu an, beliau berkata dalam kitab Khawashi Syarwani, inna afdhalal layali, sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi, baru malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar, baru malam Jumat. Pertanyaannya,
kenapa malam maulid lebih utama, lebih mulia dan lebih agung daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar adalah malam turunnya para malaikat. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Tapi kenapa malam maulid lebih unggul, lebih utama dan lebih mulia daripada Lailatul Qadar? Al-Imam Al-Qastallani radhiyallahu an, beliau menjawab dalam kitab beliau bahwasanya malam Lailatul Qadar lebih utama, lebih mulia dan lebih agung serta lebih unggul daripada Lailatul Qadar karena 3 sebab, karena 3 perkara. Yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah apa? Malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya para malaikat, malam adanya malaikat di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan malam maulid, sedangkan malam kelahiran Nabi adalah malam adanya Nabi Muhammad di muka buminya Allah. Adanya Nabi Muhammad, adanya Rasulullah sudah tentu lebih utama, lebih mulia dan lebih agung daripada adanya para malaikat. Itu yang pertama. Yang kedua, malam Lailatul Qadar adalah malam yang dimana pada malam tersebut adalah anugerah Allah untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan malam maulid, malam kelahiran Nabi adalah malam sosoknya, malam lahirnya sosok yang diberikan anugerah tersebut, yaitu malam lahirnya Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau bukan karena maulidnya Nabi, kalau bukan karena lahirnya Nabi, tidak akan pernah ada yang namanya Lailatul Qadar. Bahkan kalau bukan karena kelahiran Nabi, tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam. Tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Nuzulul Quran, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada iman, Islam, takwa, ilmu, amal, zuhud, ibadah, qanaah. Tidak akan ada itu semua kalau bukan diawali daripada hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saudara-saudara, kita duduk pada malam hari yang mulia ini untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi. Kita duduk di sini bergembira dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bergembira dengan lahirnya Nabi yang suruh, yang memerintahkan bukan para ustadz, bukan para kiai, bukan para habaib, bukan para ulama, bukan para aslafun saleh, bukan para tabi'in tabi'in, bukan para tabi'in, bukan para sahabat, tetapi yang memerintahkan bergembira dengan lahirnya Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, hendaklah mereka bergembira dengan adanya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa karunia Allah? Apa rahmat Allah? Dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan oleh para mufassir, dijelaskan oleh para ulama-ulama ahli tafsir, sebagaimana dijelaskan dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dijelaskan juga dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi, tafsir Kabir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Ad-Durrul Manthur, tafsir Bil Ma'thur Al-Imam As-Suyuti, tafsir Jalalain Al-Imam Jaluddin Al-Mahalli, dan diteruskan oleh Al-Imam Jaluddin As-Suyuti bahwasanya rahmat Allah, karunia Allah adalah ilmu. Karunia Allah ada yang berkata iman, ada yang berkata Islam, ada yang berkata Al-Quran. Rahmat Allah ada yang berkata iman, ada yang berkata Islam. Akan tetapi dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Rahmat Allah yang paling agung, rahmat Allah yang paling besar adalah baginda Nabi besar Muhammad. Nikmat Allah yang paling besar, nikmat Allah yang paling agung adalah baginda Nabi besar Muhammad. Jikalau kalian bertanya mungkin kepada seluruh para ulama, para ustadz, para kiai dari ujung barat sampai ujung timur, bahkan banyak di panggung-panggung dakwah, di panggung-panggung ceramah, banyak para khutbah, banyak para orang-orang yang suka ceramah, mereka selalu di awal ceramahnya mengatakan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang paling besar, yaitu iman, yaitu Islam. Banyak para penceramah, para ustadz, para kiai yang berkata seperti itu. Jikalau kalian bertanya kepada seluruh para ulama dari ujung barat sampai ujung timur, kebanyakan jikalau kalian bertanya apa nikmat yang paling besar, apa nikmat yang paling agung, maka mereka akan menjawab iman, mereka akan menjawab Islam. Tetapi jikalau kalian bertanya kepada Bahar bin Ali bin Smith, apa nikmat yang paling besar, apa nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah iman itu ada karena Nabi Muhammad?
Bukankah Islam itu ada karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah yang paling besar, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira, hendaklah kita semua bergembira dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Busiri di dalam qasidah burdahnya, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad, bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, jangankan bersyukur dengan adanya Nabi, jangankan bersyukur dengan lahirnya cahaya alam semesta, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berpuasa pada hari Asyura, puasa tersebut menjadi ibadah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu asal usulnya, asbabnya, sebab-sebab daripada kita disunnahkan berpuasa pada hari Asyura. Nabi Muhammad pernah bertanya kepada orang-orang Yahudi Madinah tentang puasa mereka pada hari Asyura. Mereka menjawab, kami berpuasa pada hari Asyura karena kami bersyukur kepada Allah, karena kami bersyukur dan berbahagia atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Maka karena kami bersyukur kepada Allah untuk mengungkapkan rasa syukur kami, untuk mengungkapkan kebahagiaan kami, maka kami pun berpuasa. Apa kata Rasulullah? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Nabi Muhammad pun berpuasa dan memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa pada hari Asyura sehingga menjadi ibadah sunnah. Saudara-saudara, berpuasa pada hari Asyura sunnah bagi kita umat Islam. Kenapa? Karena bersyukur dan bergembira atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun menjadi ibadah sunnah bagi kita. Maka bagaimana kita bersyukur kepada Allah bukan hanya atas selamatnya Musa saja, akan tetapi atas selamatnya seluruh alam semesta berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau bergembira dan bersyukur kepada Allah atas selamatnya Fir'aun menjadi ibadah sunnah, atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun menjadi ibadah sunnah, maka bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam semesta berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah dikatakan, fa kaifa tad'u ila dunya daruratuman laulahu lam tukhrajid dunya minal adami? Bagaimana mungkin Nabi Muhammad akan tertarik kepada kemewahan dunia, kejayaan dunia, kesenangan dunia, kemakmuran dunia, sedangkan kalau bukan karena Nabi, dunia tidak akan pernah keluar dari ketiadaannya. Dunia tidak akan pernah ada kalau bukan karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad bukan hanya Nabi Musa, para nabi, para rasul, Nabi Allah Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, semuanya selamat berkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah terima taubatnya selama ratusan tahun, 450 tahun Allah belum terima taubat Nabi Adam. Nabi Allah Adam Allah turunkan di bawah kaki gunung Himalaya di India, Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah, Iblis Allah turunkan di Basrah. 450 tahun Allah belum terima taubat Nabi Adam, Allah terima ketika di Mekah. Kenapa? Karena membawa nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Adam terselamatkan berkat Nabi Muhammad. Nabi Allah Nuh Allah selamatkan dari banjir berkat Nabi Muhammad, karena dalam tulang sulbinya terdapat nur baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Ibrahim Allah selamatkan dari api Namrud, karena dalam tulang sulbinya terdapat Nabi Muhammad SAW, cahaya Nabi Muhammad. Nabi Allah Ismail alaihissalam Allah selamatkan dari penyembelihan Nabi Allah Ibrahim. Kenapa? Karena dalam tulang sulbinya terdapat nur baginda Nabi besar Muhammad. Para nabi, para rasul, bukan hanya Nabi Musa, Nabi Allah Ibrahim, bapaknya para nabi, bapaknya para rasul Allah selamatkan berkat dalam tulang sulbinya terdapat nur baginda Nabi besar Muhammad. Para nabi, para rasul terselamatkan beserta seluruh alam semesta berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita umat Islam untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, khususnya para pemuda-pemudi Islam, pulang dari ini acara maulid, bawa akhlaknya Nabi, bawa ilmunya Nabi, bawa amalnya Nabi, bawa waroknya Nabi, bawa khaufnya Nabi, bawa khasyahnya Nabi, bawa zuhudnya Nabi. Jadikan Nabi Muhammad sebagai engkau punya teladan, sebagai engkau punya uswah, engkau punya pedoman, engkau punya idola dalam kehidupan sehari-hari. Karena tidak ada teladan yang lebih baik, tidak ada pedoman yang lebih baik, tidak ada idola yang lebih baik selain daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Nabi Muhammad sebagai engkau punya teladan, engkau punya pedoman. Berpegang teguhlah engkau kepada Al-Qur'annya Nabi Muhammad, kepada kitabnya Nabi Muhammad, kepada sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senangkan Nabi Muhammad, gembirakan Nabi Muhammad dengan menghidupkan engkau punya rumah tangga dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat saya terakhir bagi seluruh para pemuda-pemudi Islam, wahai para pemuda-pemudi Islam, syubbanul yum rijalul ghad, pemuda-pemuda masa kini adalah pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Baik buruknya bangsa, baik buruknya negara, baik buruknya agama ke depan tergantung daripada kalian, wahai para pemuda-pemudi. Jikalau pemuda-pemudinya baik, pemuda-pemudinya taat kepada Allah, pemuda-pemudinya patuh kepada Allah, pemuda-pemudinya mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, mengikuti para ulama, mengikuti para as-salafus saleh, maka besok agama kita bakal dipegang oleh orang-orang yang baik, bakal dipegang oleh ulama-ulama yang lurus, bakal dipegang oleh ulama-ulama yang tidak bisa dibeli, ulama-ulama yang tidak bisa disogok, ulama-ulama yang tidak bisa disuap. Jikalau anak-anak mudanya baik ke depan, agama bakal dipegang oleh orang-orang yang baik, negara bakal dipegang oleh para pejabat-pejabat yang baik, para aparat-aparat yang baik. Tetapi kalau anak-anak mudanya rusak, jikalau para pemuda-pemudi rusak, pada pemuda-pemudi buta Al-Quran, tidak mengenal agama, jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, anak-anak mudanya melakukan maksiat, mungkarat, dolalat, sayyiat, mukhalafat, anak-anak mudanya mabuk-mabukan, anak-anak mudanya narkoba, anak-anak mudanya berjudi, anak-anak mudanya melacur, anak-anak mudanya pergaulan bebas, anak-anak mudanya buta agama, maka besok ke depan bangsa kita, negara kita bakal menjadi negara yang buruk, negara kita bakal jadi negara yang rusak, bangsa kita bakal menjadi bangsa yang rusak, agama bakal dipegang oleh orang-orang yang rusak. Oleh karenanya para pemuda-pemudi Islam harus menjadi pemuda-pemudi yang selalu berada di barisan paling depan untuk menyampaikan kebenaran. Jangan pernah engkau takut untuk menyampaikan kebenaran, jangan pernah engkau takut menyampaikan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Saudara-saudara, kebenaran adalah milik Allah dan Allah pasti akan memenangkan sesuatu yang menjadi miliknya. Saudara-saudara, kita tidak butuh kepada 1000 pemuda yang lembek, kita tidak butuh kepada 1000 pemuda yang tidak memiliki himmah, yang tidak memiliki ghirrah di dalam berjuang untuk agama, untuk bangsa dan untuk NKRI yang kita cintai. Kita tidak butuh kepada 1000 pemuda yang tidak memiliki rasa kecemburuan apabila bangsa dijajah, apabila bangsa dinista, apabila agama dinista, apabila agama dihinakan. Tetapi kita lebih memilih satu pemuda tetapi dalam hatinya berkobar api-api perjuangan, satu pemuda tetapi tidak pernah mundur walaupun satu langkah di dalam membela kebenaran. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah engkau takut untuk menyampaikan kebenaran. Selalulah engkau membela engkau punya agama, membela engkau punya bangsa, membela engkau punya NKRI. Saudara-saudara, jangan beri ruang bagi para pengkhianat-pengkhianat bangsa untuk hidup nyaman di negara Indonesia yang kita cintai ini. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya Bahar bin Ali bin Smith, berkali-kali saya masuk penjara. Saudara-saudara, kenapa saya masuk penjara? Apakah karena diri saya yang saya bela? Apakah yang saya bela anak istri saya? Apakah yang saya bela kelompok saya? Apakah yang saya bela saya punya murid-murid? Tidak, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya masuk penjara 2 tahun, kemudian saya keluar. Ketika saya keluar, saudara-saudara, baru 2 hari saya keluar, saya ditahan, kemudian dibawa ke Nusa Kambangan. Saudara-saudara, kedua tangan saya diborgol, perut saya diborgol, kaki saya diborgol, borgol dari tangan nyambung ke perut, dari perut nyambung ke kaki. Baru 2 hari saya bebas. Kenapa saya ditahan? Kenapa saya dipenjara? Karena dalam ceramah saya ketika itu awal-awal pandemi, awal-awal corona, saya berkata, wahai para pejabat, wahai pemerintah, wahai presiden, coba engkau lihat, coba kalian lihat, rakyat kalian kurung dalam rumah, tidak kalian beri makan. Apakah kalian ingin menghidupkan rakyat atau mematikan rakyat? Wahai para pemerintah, coba kalian lihat, mal-mal milik asing kalian buka, tetapi warung-warung kecil milik pribumi kalian tutup. Saudara-saudara, saya tanya, siapa yang saya bela? Rakyat atau bukan? Jawab yang keras, rakyat atau bukan? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang saya bela rakyat, saudara-saudara.
demi bangsa, demi rakyat. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya murah harganya untuk tumpah, saudara. Apakah cukup sampai di situ? Tidak, saudara-saudara. Saya bebas murni dari lapas Gunung Sindur. Belum sampai 1 bulan saya sudah ditahan lagi, saudara-saudara, di Polda Jabar. Kenapa? Karena dalam ceramah saya membahas syuhada KM 50, saudara-saudara, yang dibantai, KM 50 yang wafat, yang syahid karena menjaga imam besar kita lah Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Saya dituduhkan menyebarkan berita bohong, saudara-saudara, tetapi alhamdulillah di dalam persidangan saya buktikan bahwasanya kami bukanlah yang suka menyebarkan berita bohong. Tidaklah apa yang kami sampaikan kecuali itu adalah kebenaran, dan alhamdulillah terbukti dalam persidangan bahwasanya saya tidak sama sekali menyampaikan berita bohong, saudara-saudara. Hadirin sekalian, yang saya bela adalah para laskar-laskar, para syuhada yang wafat, yang meninggal dunia. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, 1 polisi wafat, 1 polisi meninggal dunia, dibunuh, dibantai dengan keji. Udah dibunuh, difitnah lagi. Sama siapa? Sama Sambo, saudara-saudara. Saya tanya, Sambo biadab apa tidak? Biadab apa tidak? Bejat apa tidak? Penjahat apa bukan? Bajingan apa bukan? Anak buahnya jadi bunuh, apalagi yang lain, saudara-saudara. Sesama polisi aja dimakan, apalagi yang bukan polisi. Betul? Betul! Saudara-saudara, 1 polisi wafat, 1 polisi meninggal dunia, seluruh Indonesia geger. Betul? Betul! Nah, itu 1 polisi yang wafat, maka bagaimana dengan 6 laskar, saudara-saudara? Apakah mereka bukan bangsa Indonesia? Apakah mereka bukan rakyat? Apakah mereka bukan anak-anak bangsa? 1 polisi wafat, Sambonya ditahan, Sambonya ditangkap. Dari presiden sampai Kapolri semua angkat bicara, semua turun tangan. Kenapa 6 laskar yang wafat semuanya diam, semuanya bungkam, saudara-saudara? Saya tanya, adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Ketidakadilan lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Oleh karenanya, saudara-saudara, Bahar bin Smith tidak akan pernah capek. Tidak ada kata capek, tidak ada kata kapok, tidak ada kata lelah di dalam memperjuangkan keadilan, di dalam menyampaikan kebenaran, saudara-saudara. Jasa saya, raga saya bisa para pengkhianat-pengkhianat bangsa penjarakan. Jasad saya sampaikan, hei kalian, kalian bisa memenjarakan jasad saya, kalian bisa memborgol tangan saya, perut saya, kaki saya, kalian bisa memenjarakan mata saya daripada melihat dunia luar. Tetapi demi Allah, suara-suara kebenaran yang saya sampaikan tidak akan pernah bisa kalian penjarakan. Oleh karena saya tanya semua masyarakat yang hadir di sini, semua yang hadir di sini siap berjuang, siap sampaikan kebenaran, siap perjuangkan keadilan, siap lawan kezaliman, siap lawan para pengkhianat-pengkhianat bangsa. Jangan pernah takut, saudara-saudara. Di sini ngomong siap, ntar ditahan polisi keok. Banyak orang-orang sekarang ini beraninya lagi banyak orang doang, lagi sendiri ampun-ampun. Oleh karenanya terakhir sebelum saya tutup, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, besok tanggal 2 Desember ada acara akbar, yaitu reuni 212. Hadirin, 212 bukan hanya milik FPI, betul? 212 bukan hanya milik organisasi Islam tertentu, betul? 212 bukan hanya milik umat Islam saja, betul? 212 bukan hanya milik orang Islam, bukan hanya milik organisasi A, B, C, D, bukan.
tetapi 212 adalah milik seluruh bangsa. 212 adalah milik seluruh rakyat. Betul. 212 adalah simbol daripada keadilan. 212 adalah simbol daripada melawan kezoliman dan kemungkaran, saudara-saudara. Oleh karenanya saya, Bahar bin Ali bin Smith, mengajak kepada seluruh masyarakat, seluruh rakyat Indonesia, khususnya umat Islam dan khususnya bagi jamaah yang hadir pada malam hari ini, untuk kita sama-sama datang dalam acara Istighatsah Akbar pada tanggal 2 Desember. Tempatnya belum tahu di mana, nanti insya Allah bakal dikasih tahu. Kita semua sama-sama hadir istighatsah, kita ketuk pintu langit memohon kepada Allah agar Allah berikan yang terbaik bagi bangsa kita, bagi negara yang kita cintai, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya tanya, semua yang hadir di sini siap putihkan Jakarta? Siap putihkan Jakarta pada reuni 212? Siap datang, siap bawa keluarga, siap putihkan Jakarta, siap ketuk pintu langit, siap memperjuangkan keadilan, siap melawan kezaliman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. NKRI harga mati. NKRI, NKRI, merah putih, merah putih, merah putih. Indonesia siap berjuang untuk bangsa, siap berjuang untuk negara, siap berjuang untuk Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.